Kampung Langsat Permai berdiri pada tanggal 18 Februari tahun 2002, ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemecahan dan pembentukan kampung di Kecamatan Siak, Sungai Apit, Bungaraya. Secara geografis, Kampung Langsat Permai terletak dalam wilayah Kecamatan Bungaraya, 01.01 Lintang Utara sampai 01.09 Lintang Utara dan 102,041 bujur timur sampai 102,059 bujur timur, yang sebelah timur berbatasan dengan Kampung Temusai, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Jati Baru, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Dayang Suring. Dengan sebagian besar kontur tanahnya adalah datar yang diperdayakan untuk persawahan dan perkebunan. Maraknya penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimia pada tanaman sudah banyak dilakukan, tetapi penggunaan secara terus-menerus dan tidak terkontrol dapat berdampak negatif terhadap kesuburan tanah, pertumbuhan tanaman, lingkungan, keseimbangan mikroorganisme tanah, bahkan kesehatan manusia. Karena banyaknya pemberian pestisida kimia dan pupuk kimia yang berlebihan, kesuburan dan struktur tanah semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu, perlu adanya sikap bijaksana dari para petani agar lebih berpikir tentang dampak negatif dari penggunaan pestisida dan pupuk anorganik. Pertanian masa depan yang ideal seharusnya memadukan teknologi tradisional dan teknologi modern yang diaktualisasi sebagai pertanian yang berwawasan lingkungan. Salah satu alternatif pengembangan pestisida yang berwawasan lingkungan yaitu dengan menggunakan pestisida nabati yang berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan. Beberapa jenis tumbuh-tumbuhan seperti daun gamal, kacar Cina, daun mimba, biji jarak, daun sirsak, dan daun pepaya dianalisa dapat berfungsi sebagai pestisida. Dengan adanya kegiatan Kukerta terintegrasi ini, kami melakukan pembuatan pestisida nabati dan pupuk organik. Tanaman yang digunakan dalam pembuatan pestisida nabati adalah daun pepaya. Mengingat daun pepaya sangat mudah didapatkan dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pestisida daun pepaya diyakini mempunyai efektivitas yang tinggi dan dampak spesifik terhadap organisme pengganggu. Bahan aktif daun pepaya juga tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Daun pepaya mengandung enzim papain, alkaloid karpaina, pseudokarpaina, glikosid, karposid, dan saponin. Selain itu, residunya terurai menjadi senyawa yang tidak beracun, sehingga aman bagi lingkungan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada petani tentang pemanfaatan bahan alam untuk pembuatan pestisida, serta diperoleh informasi tentang prosedur pembuatan pestisida dari daun pepaya yang efektif. Cara pembuatan pestisida nabati yaitu, yang pertama, kita harus siapkan alat dan bahan seperti baskom, blender, daun pepaya, deterjen, dan minyak tanah. Yang kedua, cuci daun pepaya dengan air mengalir. Yang ketiga, potong daun pepaya menjadi bagian kecil agar mempermudah proses penghalusan. Yang keempat, blender daun pepaya tersebut. Setelah daun pepaya halus, masukkan ke baskom. Kemudian, tambahkan 2 sendok makan deterjen dan 200 ml minyak tanah. Dan terakhir, diamkan selama 1 malam. Salah satu bentuk bahan organik yaitu pupuk kompos. Kompos adalah pupuk alami atau organik yang terbuat dari limbah pertanian seperti jerami padi, janjang kosong sawit, rumput-rumputan, pelepah pisang, dan dedaunan. Pupuk kompos yang kami gunakan terbuat dari kotoran sapi dan abu tangkos. Pupuk kompos dapat memperbaiki struktur tanah, menambah cadangan unsur hara tanaman, serta menambah kandungan bahan organik tanah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua yang sudah menonton dan membuka wawasan pengetahuan tentang pembuatan pestisida nabati dan melindungi alam sekitar dengan hasil yang memuaskan. Harapan kami, dengan video ini, petani dapat memanfaatkan alam sekitar untuk pembuatan pestisida nabati dan melestarikan lingkungan. Demikian video dari kami.
Kami menantikan kritik dan saran dari semua yang dapat membangun kami menjadi lebih baik.